Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa wasna atina tabawwa minal jannati haitsu nasya'a wa ni'ma ajrul 'amilin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji selalu kita sampaikan kepada Allah di sebaik-baik perkataan, karena dengan pujian kepada Allah inilah kita akan mendapatkan hati yang tenang, akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwah, hari ini kita akan membahas, mengupas sedikit, menyelami sedikit dari luasnya ilmu Allah yang Allah sampaikan di dalam kalam yang mulia di dalam surat At-Tin, insyaallah. Surat yang ke-95. Ini masih masuk terkategorikan surat yang surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum hijrah. Ada 8 ayat dan isinya luar biasa sekali, akan memotivasi, menginspirasi jiwa kita. Watin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Tur Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Kemudian kami lemparkan dia ke tempat yang, kami kembalikan dia ke tempat yang paling bawah, yang paling hina. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman, beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak hentinya, tidak putusnya. Dan maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan setelah kamu beragama, setelah kamu memahami? Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Ikhwah, watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ini adalah buah-buah yang pastinya kalau Allah sebutkan dalam firman-Nya, tentu ini adalah dua buah yang sangat luar biasa manfaatnya, khasiatnya pastinya ya. Dan kita semua sudah maklum bagaimana khasiat dari zaitun yang kemudian ada dari situ minyak zaitun, begitu juga buah tin ini. Tapi ikhwah, ini juga dalam kita bisa baca dalam tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka. Ini juga salah satu makna yang tersirat dari watini wa zaitun ini adalah tempat lahirnya atau terkait dengan Nabi Isa, tempat lahirnya Nabi Isa. Karena di Palestina tempat lahirnya Nabi Isa ini terdapat banyak buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Bukit Tur Sinai. Ini semua kita sudah ketahui, Bukit Tur Sinai ini adalah tempat ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama atau wahyu kitab Taurat di Bukit Tur Sinai ini juga. Jadi kalau buah watin wa zaitun tadi, makna yang tersirat di situ adalah Nabi Isa, maka waktu isinin ini adalah makna yang tersirat Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Semua sudah kita ketahui lah ya. Pastinya ini sebuah jaminan dari Allah bahwa Mekah adalah negeri yang aman. Walaupun diserang orang, walaupun pernah diserang negeri Mekah ini, bangunan Ka'bah bahkan pernah terbakar, tapi tidak akan terjajah seperti negeri-negeri yang lainnya. Tidak akan terjadi pembunuhan massal besar-besaran, apalagi perang dalam waktu lama di situ. Tidak akan terjadi. Ini kan sudah jaminan dari Allah. Ini adalah dari doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Surat Al-Baqarah 126. Begitu juga surat Ibrahim lagi. Allah sampaikan doa Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah, atau sebelum beliau membangun Ka'bah, beliau menyampaikan doa Rabbi ja'al hadza baladan amina, Rabbi ja'al hadzal balada amina.
warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Maka sebuah keutamaan buat penduduk Mekah memang ketika Allah menjadikan negeri Mekah menjadi negeri yang aman dan bahkan dijamin penduduknya dengan kesejahteraan. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan kita ketahui bersama salah satu keutamaan besar di negeri Mekah ini adalah di situ ada Ka'bah dan di situ juga lahirnya Rasulullah SAW, tempat lahirnya Rasulullah SAW, tempat yang begitu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang katanya beliau ketika hijrah, seandainya kamu tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu, wahai Mekah. Beliau sangat mencintai negeri ini, yang sampai disebut di dalam Al-Quran juga selain dengan Mekah atau Baladul Amin juga dikatakan dengan Ummul Qura, ibu kotanya dari semua negeri. Hati banyak orang begitu inginnya ke negeri Mekah ini, begitu inginnya berkunjung ke negeri Mekah ini, tanah haram, tanah yang begitu mulia, yang begitu banyak nama tadi selain Makkah di dalam Al-Quran, begitu juga kayak gini Baladul Amin. Allah juga mengatakan sampai al-balad la uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad, itu maksudnya adalah Makkah. Begitu juga tadi menunjukkan begitu mulianya negeri ini. Dan sampai kita beribadah di Masjidil Haram, 1-2 rakaat salat kita seperti 100.000 rakaat di masjid di tempat yang lainnya. Begitu luar biasa. Dan ini tentunya makna yang tersirat di sini adalah yang sangat jelas, yang sangat mantap sekali pasti adalah Rasulullah SAW. Kalau yang pertama tadi Nabi Isa, yang kedua Nabi Musa, yang kedua, sementara yang ketiga ini adalah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan ada 3 kitab dari 3 Nabi ini kan ya. Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, dan Rasulullah SAW dengan Al-Quran Al-Karim. 3 kitab samawi, wahyu dari Allah, yang setiap umat di masanya berpegang dengan kitab itu, diperintahkan dengan kitab itu. Cuman berbeda dengan Al-Quran kan ya. Al-Quran dari masa Rasulullah SAW sampai hari kiamat, semua umat, semua orang harus berpegang dengan kitab. Maka kemudian Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan, telah kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Ikhwan, manusia dikatakan Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, tentunya bukan sekedar bentuk fisik kita ini. Kenapa kita kemudian dikatakan ganteng? Kenapa kemudian manusia dikatakan cantik, indah? Karena dikatakan oleh jenis kita sendiri. Kenapa kita kemudian mengatakan monyet, sapi, kambing tidak secantik, tidak seganteng kita? Karena kita bukan jenisnya mereka. Kalau kucing, kambing, sapi, monyet, atau binatang apapun yang lainnya, pasti akan mereka menganggap sejenis mereka itulah yang cakep. Kucing jantan melihat kucing betina, pasti dia katakan kucing betina itu cantik, cakep. Nggak mungkin kucing jantan kemudian melihat artis cantik apapun, kemudian katanya kucing, cantiknya enggak. Cantik, ganteng, indah itu mana sejenisnya. Begitu juga kambing, sapi, kita mungkin melihat kambing, bau, kotorannya apalagi bau, karena kita bukan jenisnya. Sementara kambing melihat kita ya biasa aja gitu, nggak ada mereka kemudian mengatakan kita itu cantik, indah, cakep, nggak ada ya. Kambing jantan nggak, kambing betina yang cakep. Ayam juga kayak gitu juga, nggak jauh-jauh lah ya. Hingga kemudian apakah bentuk fisik kita ini yang kemudian dikatakan kita ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa? Bukan tentunya. Apalagi bentuk fisik kita ini ya bisa peot, atau bahkan bisa jadi kecelakaan, jadi hancur, makanya ya selesai ya, bukan itu. Kenapa kemudian kita dikatakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, sebaik-baik kejadian? Karena kita dijadikan Allah lengkap sekali, beda sekali dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita dikasih Allah potensi yang begitu lengkapnya. Kalau hewan cuma dikasih nafsu, insting, paling kan ya, nafsu, insting. Malaikat cuma dikasih akal doang.
nggak pengen macam-macam dia. Jin ada kejadiannya yang kurang, makanya dia nggak jadikan Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Walaupun dia punya nafsu, walaupun dia punya akal, tapi akal dan nafsunya tidak sesempurna kita, tidak sesempurna manusia. Makanya kemudian para rasul dan nabi dan rasul itu pasti semuanya dari kalangan manusia. Karena jiwanya bangsa jin tidak akan bisa menyaingi jiwanya bangsa manusia. Beda sekali kualitas akalnya, kualitas ruhiyahnya, dan kualitas nafsunya juga beda sekali. Makanya nggak ada kalangan nabi dan rasul itu dari jin. Karena nabi dan rasul itu harus orang yang mempunyai jiwa yang sangat kuat, jiwa yang sangat powerful untuk bisa dia mendekat kepada Allah. Maka ini yang membedakan kita. Kita lengkap diciptakan Allah dengan akal, dengan nafsu, dengan ruhiyah, jiwa, dengan hati yang begitu lengkapnya, yang begitu kuatnya, yang begitu hebatnya. Ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hingga kalau kita cuma sekedar memperhatikan fisik kita, jasad kita, ya kayak gini aja lah ya, maka kita menjadi ahsanut taqwim. Tapi kalau kita perhatikan jiwa kita, makanya di ayat sesudahnya itu summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Entah itu neraka, entah itu di masa tuanya. Rendah karena dia nggak bisa apa-apa lagi. Atau ke neraka apa lagi itu ya. Itu rendah sekali memang tempat itu. Karena memang ketika manusia tidak bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan, potensi ruhiyahnya, potensi akliyahnya, apa juga potensi jasadiahnya, maka potensi-potensi tadi yang nganggur jadinya, nggak bisa apa-apa, nggak di-upgrade jadinya, nggak menaik kualitasnya, levelnya. Seperti itu aja ya, akhirnya kalau nggak di-upgrade ya ketinggalan sama yang lain, akhirnya jadi posisinya di bawah jadinya. Nggak ada nilainya gitu jadinya manusia kalau tidak memaksimalkan potensi yang Allah berikan, potensi ruhiyah, potensi akliyah, begitu juga potensi jasadiah. Memang nggak juga kita cuma ruhiyah juga nggak juga, jasadiah juga harus kita perhatikan. Nggak mungkin juga kita cuma sekedar zikir, sholat, melakukan kebaikan, tapi jasad kita biarkan tidak kita kasih makanan yang bergizi misalnya, atau kita tidak berolahraga, tidak juga. Semuanya harus dimaksimalkan potensi ini untuk kita bisa benar-benar menjadi ahsani, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, agar tidak sampai summa radadnahu asfala safilin. Maka potensi-potensi yang Allah berikan ini benar-benar harus kita maksimalkan semuanya. Apa yang Allah berikan ini harus benar-benar kita maksimalkan, terutama potensi ruhiyah. Karena potensi ruhiyah inilah alat kita untuk menuju kepada Allah. Potensi ruhiyah inilah potensi yang paling besar dari diri kita, hingga kita bisa menjadi manusia yang Allah sayangi, yang Allah cintai, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya, dan kita akan menjadi manusia yang bermakna buat orang lain juga. Potensi ruhiyah ini caranya seperti apa? Insya Allah nanti kita bahas pada video berikutnya, pada pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.